Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Coba perhatikan bacaan ayat dari Pak Ustadz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasabna anhum adzabal khizy fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, apakah di antara kalian ada yang tahu maksud dari ayat ini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke, kalau tidak tahu, nanti akan dijelaskan maksud dan arti dari ayat ini. Siap ya? Artinya kurang lebih falaula kanat qaryatun amanat fanafaha. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Sejarahnya begini. Nabi Yunus itu diutus oleh Allah pada kaum, suatu desa atau kaum namanya Ninawa. Ada yang tahu Ninawa desa mana? Daerah mana? Tidak tahu ya. Nanti dijelaskan. Ninawa itu berada di negara Irak. Nah, kaumnya pada saat itu masih menyembah berhala, masih belum beriman kepada Allah. Kemudian diutuslah Nabi Yunus untuk menyerukan tauhid, tapi seruan Nabi Yunus itu tidak diindahkan. Bahkan Nabi Yunus diolok-olok, dihina oleh kaum atau masyarakat daerah Ninawa yang ada di Irak. Nabi Yunus diolok-olok, kemudian Nabi Yunus dihina. Selama bertahun-tahun Nabi Yunus tidak diterima. Ajakan Nabi Yunus tidak diterima, bahkan dibully. Dibully itu apa? Dihina, diecek. Karena Nabi Yunus kecewa, sebagian dari manusiawinya, Nabi Yunus kecewa dan marah karena terus dihina. Bahkan tidak ada yang mau beriman kepada Allah. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Nah, sebelum meninggalkan, Allah memberikan teguran kepada Nabi Yunus, jangan sampai meninggalkan kaum, harus bersabar. Tapi Nabi Yunus karena sudah marah, akhirnya tetap meninggalkan kaumnya. Kemudian datanglah azab, siksa dari Allah. Karena apa? Karena kaumnya tidak mau mengindahkan seruan Nabi Yunus. Akhirnya turun azab. Begitu turun azab, masyarakat Ninawa itu sadar bahwa itu adalah dari Allah. Mereka sadar, wah ini azab dari Allah, ayo kita bertobat. Keikhlasan bertobat mereka itu akhirnya diterima oleh Allah dan diangkat siksanya oleh Allah. Tapi Nabi Yunus tetap meninggalkan kaumnya. Satu hari di dalam perjalanan Nabi Yunus sampai ke pinggir laut. Entah apa yang membuat Nabi Yunus kemudian jauh meninggalkan sampai ke pantai. Kemudian ada kapal. Ya, setelah itu Nabi Yunus ada kapal, ikut kapal berlayar, entah mungkin ingin menyeberang lautan atau berpindah atau
mencari tempat yang lebih diterima masyarakatnya begitu. Di dalam kapal itu ternyata oleng kapalnya. Kapalnya itu kena ombak, oleng. Kenapa? Oleng karena mungkin kebanyakan penumpang. Ya, kebanyakan penumpang akhirnya kapalnya oleng. Ya, kata nakodanya, wah ini ada apa nih? Kok bisa sampai oleng begini? Wah, kebanyakan beban. Bagaimana? Ya, barang-barang yang dibawa itu harus dilempar ke laut. Ada yang bawa koper, dibuang ke laut, belum. Ternyata barang-barang yang di kapal itu semuanya sudah dihanyutkan ke laut, tapi tetap kapal oleng, tetap oleng. Jadi khawatir, penumpangnya khawatir akan tenggelam, tertimbun oleh ombak. Nah, kalau begitu kata nakoda, ya sudah, kalau begini, ini pasti ada orang yang punya salah ini. Pasti ada orang yang berdosa yang menumpang di kapal ini. Kalau begitu, harus ada di antara kalian yang harus dilempar ke laut. Semuanya kan tegang. Mereka takut dong kalau ternyata harus saya yang dilempar di tengah laut. Kalau dilempar ada, kan tegang semuanya. Akhirnya ada ide ya. Kalau begitu kita undi. Siapa yang namanya nanti keluar, nanti dia yang akan dilempar ke laut. Akhirnya diundi. Begitu diundi, ternyata yang keluar namanya itu Nabi Yunus. Mereka masih penasaran, kok orang sebaik itu? Mungkin ada yang kenal mungkin ya. Wah, bahwa itu adalah orang yang baik. Jiwa kebaikannya itu mungkin terpancar karena Nabi Yunus adalah Nabi dan Rasul. Kenapa kok orang sebaik ini kok bisa keluar nama? Penasaran, diulang lagi dong. Akhirnya diulang lagi. Kedua kalinya diulang, munculnya ya tetap Nabi Yunus. Kemudian sampai 3 kali. Ketiga kalinya ya tetap diundi keluarnya Nabi Yunus. Dengan terpaksa akhirnya Nabi Yunus dilempar ke laut. Belum. Setelah Nabi Yunus jatuh ke laut, Allah berfirman dan menyuruh ikan paus. Kata Allah, wahai ikan paus, silakan kamu makan Nabi Yunus, tapi jangan sampai diremuk, jangan sampai hancur. Diperintahkan oleh Allah, ikannya langsung masuk. Begitu Nabi Yunus tenggelam ke laut, akhirnya kapalnya tidak oleng lagi, meninggalkan Nabi Yunus. Nabi Yunus tenggelam ke dasar laut, dimakan oleh ikan paus. Pemakan gelap, dimakannya itu tanpa diremuk dan tanpa dipatahkan tulangnya. Artinya masih keadaan hidup. Tulangnya masih utuh, kulitnya juga masih utuh. Langsung tinggal dimakan. Nabi Yunus langsung masuk ke rongga dan ke perut ikan paus. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus itu tidak menemukan apa-apa kecuali kegelapan. Nggak ada listrik dong. Masa di perut ikan ada listrik? Nggak ada pasar malam, itu nggak ada. Nabi Yunus kan nggak apa-apa, silakan kalau pengen ketawa ya. Di sana nggak ada tahu petis, nggak ada makanan, gelap ya aja. Nah, Nabi Yunus merasa kegelapan, takut dong. Nabi Yunus takut ya. Di dalam perut itu Nabi Yunus menggigil, takut. Akhirnya dia menyadari, ya Allah, berarti ini dosaku dan ini kesalahanku. Aku telah meninggalkan kaumku. Sebelum Allah memerintahkan aku tetap meninggalkan kaumku. Oh, rupanya ini dosaku. Akhirnya Nabi Yunus itu mengucapkan kata tobat terus, membaca tasbih, terus zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, meminta ampunan. Ada yang mengatakan Nabi Yunus itu hidup di dalam perut ikan paus selama 7 hari. Ada juga yang mengatakan 40 hari dan ada juga yang mengatakan 1 hari. Entah itu berapa, pokoknya Nabi Yunus ada di dalam perut ikan paus. Setelah Nabi Yunus menyesali perbuatannya, Nabi Yunus
selalu berzikir, ingat kepada Allah dan taubatnya. Akhirnya Nabi Yunus diterima taubatnya oleh Allah, karena Allah itu kan maha menerima taubat. Karena maha menerima taubat, Nabi Yunus diterima taubatnya. Akhirnya ikan paus itu mengeluarkan Nabi Yunus, dikeluarkan oleh ikan paus. Bus. Nah, ikan paus mengeluarkan Nabi Yunus. Nabi Yunus terlempar ke pantai. Pinter tuh, ikannya pandai dan pinter. Mengeluarkannya itu bukan di tengah lautan, tapi di pinggir pantai. Akhirnya Nabi Yunus itu tergeletak di pasir ya, di pinggir pantai pasir, dalam keadaan lemesnya. Kenapa lemes? Karena memang pernapasannya di dalam perut itu kan napasnya pengap lah, tidak ada rongga udara, mungkin kurang udara, kurang cahaya matahari, dan tidak ada makan, nggak makan dan nggak minum, jadi lemas. Allah menumbuhkan tanaman. Hebat ya Allah ya. Nabi Yunus tergeletak, di pinggirnya itu Allah menumbuhkan tanaman ya, sejenis labu ya, labu itu kayak walu lah, akhirnya tumbuh secara cepat kemudian berbuah. Nah, Nabi Yunus mengkonsumsi buah labu itu, akhirnya sehat kembali, bugar kembali. Setelah makan buah labu, Nabi Yunus akhirnya sehat, bugar, kemudian menyesali dan kembali ke kaumnya. Nah, pas di situ kaumnya itu sudah menyadari dan bertobat. Akhirnya ketemu dengan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus mengajak masyarakatnya yang sudah tobat untuk beribadah kepada Allah. Masyarakatnya mau nggak? Mau, karena masyarakatnya memang sudah taubat. Sampai dengan waktu yang ditentukan, Nabi Yunus dengan masyarakatnya hidup tentram, damai dan enak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.